Miss Yuni. Siap. Saya mau tanya, kan kabarnya keluarga saya ada sekitar setahun ini kan di apa ada masalah gitu ya di sel, terus kemarin udah keluar di tanggal 10 Agustus. Nah sekarang itu kabarnya dari temennya itu posisinya ada di CIC itu. Nah saya mau tahu CIC itu apa gitu. Mungkin dia punya rekod kriminal yang lain, Bapak. CIC itu punya rekod kriminal yang lain mungkin. Dia sudah keluar dari penjara tapi di CIC. Jadi biasanya kalau di CIC dia meminta atau membuat permohonan untuk tinggal di Hong Kong sebagai suaka. Iya, selama setahun ini kan nggak ada kabar gitu kan ke keluarganya, ke anak-anaknya gitu kan. Jadi anak-anaknya itu dapat kabar itu cuma dari temennya itu kan. Nah sekarang dari temennya itu informasinya katanya berada di CIC. Nah berarti dia pingin apply jadi suaka, Bapak. Dia sedang mengajukan pingin menjadi suaka. Kalau menjadi suaka itu nantinya dia tetap kerja di situ gitu, belum? Nggak bisa, Bapak. Apa gimana? Suaka itu artinya adalah dia sedang mengajukan untuk melepas kewarganegaraan Indonesia, menyerahkan paspornya kepada pemerintahan Hong Kong, karena jika dia pulang Indonesia dia diancam akan dibunuh atau akan disakiti. Karena itu pemerintahan Hong Kong mengizinkan dia untuk tinggal di Hong Kong, diberikan fasilitas walaupun tidak sepenuhnya, jadi dikasih uang makan, dikasih uang jajan, tapi tidak boleh bekerja karena dia sedang menunggu proses untuk dibuang ke negara lain. Jadi saat mengajukan suaka itu adalah melepaskan kewarganegaraan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Hong Kong menerima. Jadi selama menunggu sampai dia dibuang atau dipindahkan ke negara lain selain Indonesia, dia akan diberikan uang sebesar mungkin 3 juta untuk rumah, untuk makan. Tapi untuk hidup di Hong Kong itu sangat mahal sekali, Bapak. Jadi uang itu tidak cukup. Dan kalau dia bekerja, saya ulangi lagi, kalau dia bekerja dia akan ditangkap lagi dan masuk penjara lagi, keluar lagi, tangkap lagi, penjara lagi, Bapak. Yang masalahnya anaknya ini kabar dari ibunya itu susah sekarang gitu. Kalau di Hong Kong nggak bisa, Bapak. Kalau di Hong Kong, di penjara Hong Kong itu tidak bisa, kecuali dia sendiri kirim surat melalui sipir, dibaca oleh sipir, dikirimkan ke kedutaan Indonesia, dibaca oleh kedutaan Indonesia, dikirim ke keluarga. Setelah itu keluarga ingin membuat surat lagi, harus dikirim kedutaan, dibaca oleh kedutaan, diberikan pada sipir, dibaca oleh sipir, diberikan pada mbaknya langsung. Gitu ya. Betul. Ya Miss, makasih informasinya. Sama-sama Bapak, terima kasih. Ya, pamit. Ya, siap. Selamat malam. Oke. Pernah dengar cerita seperti ini nggak, Bang? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak dengar, di mood. Dan proses secara hukum malah nggak tahu ya kan. Kamu pernah tahu? Saya nggak pernah keluar negeri, Miss. Baru-baru keluar negeri itu keluar rumah juga jarang. Miss? Ya. Digedein, Miss Yuninya digedein dong. Enggak, kan saya punya rumah. Aku nggak bisa gedein hostnya sendiri yang bisa gedein. Kecuali aku gedein diriku sendiri bisa. Gedein diriku sendiri. Iya, aku gedein diriku sendiri bisa. Gedein bapaknya bisa, gedein Papa John bisa. Bentar, gedein diriku sendiri berarti madam itu ikan buntal. Ya, terserah lu Bang, ngomong apa aja. Ikan buntal kan gedein diri sendiri itu orang yang bisa gedein
kan tahu. Karina yang begitu-begitu nggak usah sih Karina. Apa? Itu tuh cuma dibilang aja itu apa namanya, Bang Sahir nggak capek ngemil mulu, kalian udah balas gitu, nanti ribut lagi di sini kalian loh. Typing yang begitu udah kamu tadi udah mention Bang Sahir, masih typing terus kalian di situ. Ya. Udah biarin, gak usah diladenin orang-orang kayak gitu kalau memang ini. Udah biarin aja, mungkin dia tangannya lagi berfantasi, udah biarin. Kalau di roomku, kalian kenal dengan siapa dilarang menjawab typing, jangan komunikasi di typing di roomku. Kalau Ya aku, nanti di bawah itu nanti kalian ribut. kalau masih kayak begitu, kalau aku pribadi langsung tak blokir terus, selesai. Gak ngurusi kalian. Ya sudah, kalau mau di notice Bang Sahir, kalau Bang Sahir nggak notice ya udah, nanti kalian ribut itu. Gue juga dari tadi gak baca typing, dia terjadi. Iya, nanti di bawah itu ribut terus. Udah diemin aja, biarin aja. Malah saya nggak tahu nih, saya nggak pernah baca itu. Miss, aku izin blok satu orang bisa, Miss? Siap. Si blok aja, kalau nggak itu blok aja sih. Sebenarnya saya nggak penting. Sama, Miss. Heeh. Saya juga nggak baca-baca. Saya nggak tahu. Ini masalahnya ngehujat Miss Yuni dari tadi. Oh itu mungkin dari negara sebelah sih. Iya, aku tahu yang ini. Heeh. Soalnya aku nonton waktu itu sempat sekali masuk, tapi pas masuk itu penuh dengan hujatan. Terus aku komen baik-baik, aku yang diserang Iya. di sini di room Miss Yuni. Iya. Sekali itu aku masuk, abis itu aku keluar lagi. Iya. Karena di room sebelah memang pembawaannya untuk ke negatif. Sementara saya pribadi itu oke lah, sebuah kesalahan kamu bawa ke aura negatif itu akan menyakitkan orang lain. Jadi jatuhnya saling membenci. Jadi karena bagi saya media sosial itu itu adalah ujian juga buat kita. Kalau kita komen jelek kan sebenarnya dampaknya juga ke kita. Siapa itu Madam Cantik kali? Tunjung. Selamat malam. Selamat malam. Cuma mau ini aja. Mau berterima kasih yang biasa edukasi. Saya jadi tahu, jujur ya, saya itu gaptek waktu aku masih kerja cuma WA, telepon, YouTube, dengar musik gitu aja. Jadi saya nggak tahu TikTok, nggak tahu apa, jujur ya. Begitu saya mau mundur diri, pensiun dini, terus saya buka lagi Facebook. Nah, situ baru saya tahu tuh apa tuh jodoh, apa tuh apalah gitu. Awalnya ya kan banyak teman gitu, banyak yang permintaan pertemanan. Ada yang pakai fotonya Bang Sahir, ini kebetulan Bang Sahir ada di sini. Ya selamat malam Bang Sahir. Ya, nah terus si jodoh itu mau minta aplikasi hijau ya, tapi saya nggak mau. Nah begitu berapa bulan dia muncul lagi, dia minta lagi, saya tidak bersedia. Terus dia bilang gini, kalau ibu mau tahu siapa saya, ibu nonton deh live atas nama Sahir, sama Sahir Ajri gitu. Iya, Sahir Ajri official gitu. Lah saya nonton lah di situ, tapi cuma itu baru buka pertama, terus begitu terus muncullah Bang Sahir di situ. Saya belum ngomong apa-apa, saya belum bikin apa-apa, langsung diblokir aja sampai sekarang, nggak dibuka-buka sama Bang Sahir. Tapi saya nggak putus asa, saya tetap belajar. Saya ngikuti roomnya Madam, saya ngikuti roomnya Pak Heru, saya ngikuti Miss Yuni, Bapak John, juga Pak John Situmorang. Pokoknya menurut edukasi saya masukin semua, saya belajar di situ supaya saya jangan sampai kayak yang lain-lain.
yang saya nggak bisa ikuti itu ya Pak Sahir, maaf ya Pak Sahir ya. Sebelum sudah beres ngomongnya? Oh, iya Bu. Baik, sebelumnya saya baru dengar di blog. Kalau ini saya Buya mohon maaf banget. Saya itu ngeblok orang kalau orang itu mohon maaf banget rese, terus komen pada saat live ya, pasti pada saat live. Ketika live saya ini orang itu ngeyelnya udah keterlaluan. Kemudian komennya rese, terus genit, binal gitu. Nah kalau misalkan ibu di situ tidak typing apa-apa, saya blok ya, saya nggak tahu Bu, saya lupa, mohon maaf ya, mohon maaf banget. Ya, maaf Pak Sahir, maaf cuma klarifikasi. Ya nggak apa-apa, karena kan waktu itu, Saya cuma mau. Ya lanjut dulu. ya waktu itu ibu nonton live saya terus ibu nggak komen apa-apa. Saya cuma tulis gini, saya cuma tadi gini, sabar Pak, cuma itu aja. Begitu, terus Pak Sahir bilangnya gini, oh ini akun baru. Nah, begitu, cuma itu aja. Habis itu udah nggak muncul lagi, sudah nggak bisa lagi. Jadi kok saya nggak bisa ya nonton Sahir ya? Gitu. Terus saya mengunjungi room yang lain. Tapi dari situ saya belajar banyak. Kita gaptek boleh dong, tapi saya juga harus berwawasan juga, maksud saya gitu, jangan sampai saya ketipu sama yang gitu. Itu aja, saya cuma mau berterima kasih sama teman-teman yang kasih edukasi, nggak putus-putusnya, nggak bosan-bosannya, ya. Terima kasih banyak, saya sudah punya wawasan lah biar cuma tipis. Ibu korban bukan Bu, ibu korban bukan, korban saya bukan, korban akun Bukan, palsu. Pak. Iya, ada akun palsu Pak Sahir mungkin ya. Karena dia bilang gini, kalau ibu mau tahu saya, lihatlah live atas nama Sahir Ajwi itu. Waktu itu orang ngeyel minta nomor WA, tapi saya nggak kasih. Ya, ini contoh bilang ya. gitu. Jadi ini contoh buat teman-teman semuanya ya, korban. Mohon maaf nih, akun palsu ini ketika membuktikan bahwa dia itu agar disebut asli, itu dia akan mengarahkan ke